terus berkomunikasi untuk mengetahui, cari informasi, menyampaikan kepada keluarga apakah masih ada yang dicari dan lain-lain atau belum teridentifikasi dari teman-teman yang mungkin wafat atau meninggal dunia, atau semuanya sekarang sudah diketahui, keluarga sudah mengetahui sehingga tahu ada anggota Aremania yang dirawat di rumah sakit mana? Masih semuanya sudah terkendali, diketahui semuanya, Mas Rangga? Ya, kemarin yang waktu saya terakhir, ya kemarin itu masih ada teman yang mengabari kalau apa itu, jika ada yang kenal korban ini segera hubungi di rumah sakit Gondang Ledi kalau nggak salah. Jadi itu masih ada yang dicari ya, di sesama Aremania begitu, masih ada yang belum diketahui identitasnya. Dan ini biasanya saling komunikasi ini terus terjadi ya, lewat media sosial, WA atau apapun. Benar. Ya, siapa saja yang sudah secara resmi menyampaikan semacam sudah berkomunikasi dengan Aremania, sepengetahuan Mas Rangga ya sampai saat ini. Apakah PSSI dan lain-lain juga sudah mencoba menghubungi untuk menemani dalam situasi yang berduka seperti saat ini kepada Aremania, Mas Rangga? Iya Mas, kemarin ada Ibu Kofifa, terus Menpor Bapak Wirawan selaku Ketua PSSI, teman-teman yang di rumah sakit. Ya, semuanya sudah cukup datang ya. Mumpung ada Mas Joy yang menjadi anggota TGIPF, tim pencari fakta lah nanti. Mas Rangga, apa yang ada di benak Mas Rangga? Ini tidak sama sekali betul-betul mewakili Aremania begitu. Saya yakin, tapi Anda, Mas Rangga, ada di stadion dan kemudian peristiwa seperti ini akibat situasi di sana begitu. Nah, apa yang Anda harapkan dari pemerintah melalui tim pencari fakta ini ke depannya bagi sepak bola Indonesia? Orang berharap ini menjadi kejadian terakhir tragedi Kanjuruhan. Apa harapan Anda, Mas Rangga, sebagai Aremania? Semoga harapan saya ada keadilan untuk para korban, Mas. Karena kan di tribun plus 12 ataupun lainnya terkena tembakan gas air mata ini, banyak mereka yang tidak mempunyai niat untuk beranarkis. Di situ banyak ibu-ibu, anak-anak maupun orang tua lah. Jadi mereka tidak bersalah tapi kena asapnya itu dan menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Iya, terbayang yang Anda sampaikan karena banyak dari nama-nama yang kita ketahui juga masih di bawah usia 20 tahun bahkan 15 tahun. Dan mereka datang ingin menyaksikan pertandingan sebagai penggemar olahraga. Mas Joy, harapan seperti ini juga yang saya harap Anda nanti akan ketemu. Kalau lihat nama-namanya, saya pribadi dan seluruh pecinta sepak bola dan olahraga nasional sangat berharap pada tim gabungan independen pencari fakta, bukan hanya fakta pada tragedi Kanjuruhan, tapi mudah-mudahan juga ada. Ini kan harapan kita nih Mas Joy, kita ngobrolin sambil ngopi, ngobrolin sambil diskusi, benar kan Mas Joy? Mudah-mudahan ini jadi momentum betul, bagaimana pembenahan sepak bola kita, dari kompetisinya sampai ke para supporternya yang sudah sangat besar ini, yang ini kalau kita kelola modal sekali sebetulnya bagi sepak bola nasional, tapi belum secara betul-betul kita kelola. Apakah ini memungkinkan Mas Joy dalam waktu kurang dari 1 bulan nanti arahnya bisa ke sana? Paling tidak harapan dari Mas Joy pribadi. Ya, ini saya bicara atas nama pribadi ya, karena dalam kesempatan pertama saya wawancara dengan media juga setelah kejadian. Saya menggarisbawahinya bahwa ini sebetulnya kalau kita lihat garis merahnya itu, ini kesalahan terbesar sebetulnya pada federasi atau asosiasi yang namanya PSSI. Karena selama puluhan tahun, itu sepak bola nasional itu tidak membangun fondasi yang kuat, terutama dalam hal sportivitas. Nah, mereka tidak pernah membangun kompetisi usia muda yang memungkinkan supporter, pemain, pelatih, manajer semua belajar. Menang kalah itu hal yang biasa misalnya. Ya kan? Dari sanalah
bagaimana memanage pertandingan sehingga kemudian menjadi aman, pertandingan yang bisa dinikmati sebagai hiburan dimulai dari sana, bukan di Liga 1, bukan. Karena itu sudah berbau bisnis, ya kan? Kalau sudah berbau bisnis, semua faktor keselamatan, sportivitas, dan macam-macam itu semua pasti akan menjadi nomor 9, nomor 10. Termasuk jam pertandingan yang harus diubah-ubah. Betul. Dan kemarin pun saya soroti juga, kalau pertandingan ini malam, dan sudah ada histori yang panjang mengenai persaingan antara Arema dan Persebaya, misalnya Malang dan Surabaya, itu kan pasti potensinya rusuh, ya kan? Tetapi kemudian dijawab, ini tidak ada yang menyerang bonek dan macam-macam. Iya, tapi kan sebelumnya 2 minggu yang lalu, sebelum kemarin, itu kan 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, supporter Surabaya juga masuk ke dalam lapangan kan karena timnya kalah. Ya kan, untung tidak terjadi apa-apa, hanya ada rusak sana-sini gitu loh. Yeah. Jadi memang ini hal yang tidak, menurut saya PSSI, Panpel, dan PT LIB, itu daya penciumannya terhadap krisis itu sangat minim. Yang mereka pikirkan itu ya menurut saya sebagai pengamat ya cuma uang. Sehingga kemudian pertandingan berjalan pada malam hari dan suasana rusuhnya makin parah karena memang petugas keamanan sulit sekali untuk mengendalikan massa pada malam hari karena titik-titik kritisnya nggak kelihatan. Ya. Itu yang jadi persoalan. Jadi garis bawah saya sebetulnya itu, Bayu. Ya, mudah-mudahan nanti ada rekomendasi yang kita harapkan lebih jelas, tidak hanya untuk mencari siapa yang bersalah di tragedi Kanjuruhan, tetapi ke depannya ini menjadi lebih baik. Analogi saya simpel aja sih, Mas Rangga dan Mas Joy. Kalau kita lihat warga negara Singapura begitu rapi mengantri taksi, mengantri kendaraan seperti transportasi umum seperti kereta, kira-kira seperti itu. Kalau sepak bola disusun dengan SOP yang baik, siapapun dia pasti akan tertib juga menontonnya. Kalau ada yang melanggar, siapapun dia, karena hooliganisme atau apa, pasti kemudian akan masuk dalam sebuah sistem yang rapi. Ini yang nggak pernah dibangun seperti dalam bayangan Mas Joy tadi dan semua pecinta sepak bola. Kita berharap yang terbaik dari tragedi Kanjuruhan, sambil mendoakan yang terbaik untuk para korban, terutama yang luka-luka. Mas Rangga titip salam, semoga cepat pulih, semua bisa pulang kembali ke keluarga. Salam untuk Aremania. Mas Joy dan kawan-kawan di TGIPF, selamat bertugas. Kita bertemu lagi dalam perbincangan ke depan. Kami pasti akan mengawal ini, Mas Joy dan Mas Rangga. Kita bersama-sama mengawal sepak bola Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Kami masih akan kembali.